Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai sobat pajak, gimana kabarnya? Semoga sobat pajak dalam keadaan sehat dan selamat tahun baru ya di tahun 2024 ini. Semoga tahun ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang tarif efektif PPh pasal 21 yang sudah mulai berlaku ya di tahun 2024 ini. Jadi ini adalah tutorial bagaimana cara menghitungnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah mendengar atau tapi belum tahu cara menghitungnya, simak video ini baik-baik, jangan di skip ya, agar tidak miskomunikasi atau tidak salah dalam menghitungnya. Sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Secara ini sudah masuk ke tahun 2024, segera laporkan SPT tahunan tahun 2023 untuk orang pribadi maupun badan. Saya kutip dari ddtcnews.co.id bahwa tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan PP 55 tahun 2023 yang dikenakan terhadap orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan akan berlaku mulai 1 Januari tahun 2024. Jadi ini video ini terbit sudah mulai berlaku ya. Merujuk pada lampiran PP 55 tahun 2023, pemotongan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif dilakukan atas penghasilan bulanan pegawai mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Untuk Desember, pemotongan PPh pasal 21-nya akan tetap menggunakan pasal tarif 17 Undang-Undang PPh ya. Nah, ini adalah penggalan dari bunyi pasal 2 ayat 1, yaitu tarif pemotongan PPh pasal 21 terdiri atas tarif berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dan tarif efektif pemotongan PPh pasal 21. Langsung ke contoh aja ya. Jadi untuk teman-teman jangan di skip video ini, jadi biar tidak miskomunikasi. Sebagai contoh nih, misalnya Tuan R adalah pegawai tetap dari perusahaan ABC pada tahun 2024. Tuan R menerima gaji senilai 10 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan sehingga status PTKP-nya adalah K-0. Mengingat status PTKP-nya Tuan R adalah K-0 atau kawin tidak mempunyai tanggungan, pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan Tuan R pada masa pajak Januari hingga pajak November tahun 2024 memakai tarif efektif kategori A. Dalam kategori tersebut, penghasilan di atas 9,65 juta hingga 10,5 juta dipotong PPh 21 sebesar 2%. Dengan demikian, besaran PPh pasal 21 per bulan yang dipotong oleh PT ABC pada masa pajak Januari hingga November tahun 2024 senilai 10 juta dikalikan dengan 2%, atau berarti angsuran per bulannya yaitu yang dipotong sebesar 200.000. Nah, ini baru sampai dengan masa November ya teman-teman. Di sekarang khusus yang Desember tahun 2024, pemotongan PPh pasal 21 dihitung memakai tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Pemotongan PPh pasal 21 pada Desember tahun 2024 turut memperhitungkan penghasilan yang diterima Tuan R dalam 1 tahun pajak, yakni dari Januari hingga Desember tahun 2024. Kalau tadi yang simulasi di atas adalah Januari sampai dengan November, tapi ketika sudah di bulan Desember atau masa pajak Desember, maka semua penghasilannya digabungkan menjadi satu ya, dari Januari sampai dengan Desember. Pada akhir tahun, Tuan R diketahui menerima gaji 120 juta sepanjang tahun 2024. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Karena gajinya adalah 10 juta, maka didapatkan adalah nilainya 120 juta. Berkat pengurangan dari biaya jabatan senilai 6 juta, yaitu 5% dari total gaji, dan iuran pensiun sebesar 1,2 juta.
atau 100.000 dikalikan dengan 12. Penghasilan neto Tuan R setahun adalah 112,8 juta. Jadi 120 dikurangi dengan 6 juta dan dikurangi dengan 1,2 juta atas angsuran pensiun. Nah, setelah dikurangkan maka dikurangkan dengan PTKP ya, karena PTKP tadi statusnya kawin anak 0, maka nilai PTKP-nya adalah 58.500.000 atau K0. Maka memperoleh pajak penghasilan atau PKP Tuan R adalah sebesar 54.300.000 rupiah. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan wajib pajak orang pribadi sampai dengan 60 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Alhasil PPH 21 atas Tuan R dalam 1 tahun yaitu mencapai 2.715. Nah, 2.715 itu dapat dari mana? Yaitu 5%, 54.300.000 rupiah itu dikalikan dengan 5%, didapat nilai 2.715. Mengingat potongan PPH pasal 21 dengan tarif efektif sudah dilaksanakan dari bulan Januari hingga November 2024, PPH pasal 21 yang harus dipotong khusus di masa Desember adalah 2.715 dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar dari bulan Januari hingga bulan November tahun 2024. Dengan asumsi 2.200.000 dikalikan dengan 11 ketemu nilainya 2.200.000. Jadi 2.715 dikurangin dengan 2.200.000 sehingga di masa Desember Tuan R harus dipotong dengan biaya pajak senilai 515. Wajib pajak yang ingin memahami yaitu tentang kriteria seperti ini, teman-teman bisa mana yang lebih efektif ya ketika pengenaannya dari pasal 17 dari awal Januari, atau bisa menggunakan tarif efektif yaitu 2% dari nilai gaji. Itu dia ya yang berkaitan dengan PP 58 tahun 2023 yaitu tentang tarif efektif. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana cara menghitung PPh pasal 21, sekarang DJP mempermudah yaitu dengan dikalikan dengan 2% dari total gaji atau setelah dikurangin dengan biaya iuran ya, atau jadi nanti pas pada saat perhitungannya pada saat pembuatan bukti potong 1721A1. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan tarif efektif ya untuk PPh pasal 21 yang sudah mulai berlaku di awal tahun ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian ya, atau bisa klik tombol like-nya. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, teman-teman juga bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.